kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas bonsai kelapa dari awal ya. Jadi banyak dari teman-teman atau rekan kerja saya mempertanyakan bonsai kelapa dari awal ya, membuat bonsai kelapa dari awal. Nah, di sini saya akan mencoba membahas berbagi ilmu, tapi saya bukan seorang guru. Saya mencoba membahas ya. Saya bukan guru, tapi saya berbagi pengalaman ya. Saya berbagi pengalaman, apa yang saya tahu mengenai bonsai kelapa. Jadi itu yang saya bisa berikan ya buat sahabatku semua. Terus jangan lupa di like, comment, share, serta di subscribe bagi yang suka dengan video saya. Semoga juga channel saya ini bisa berkembang ya sahabat ya. Jadi saya mulai ya. Salam kreativitas tanpa batas. Saya mulai dari awal ya. Jadi ini untuk pembibitan pertama ya. Ini saya lakukan pembibitan pertama dengan sistem media tempel. Ini sudah ada pertumbuhan ya. Ini sudah ada pertumbuhan. Jadi kalau di awal kita membuat bonsai kelapa, yang pertama kita lakukan adalah pembibitan. Jadi saya lakukan pembibitan dengan media tempel untuk hasil yang seperti ini ya. Untuk hasil yang seperti ini. Nah, hasil yang seperti ini saya melakukannya berdiri begini ya. Jadi tumbuh ya di atas. Terus yang kedua, nanti hasil dari pengupasan ini, kalau teman atau sahabat pinginnya tidak original ya, tidak original seperti ini, dikupas nanti seperti ini hasilnya ya. Ini sudah tumbuh akar ya. Jadi boleh langsung ditanam seperti ini, boleh direndam dengan media air. Nah, karena saya tidak punya tempat, saya pakai itu aja dengan saya media air seperti ini ya. Saya gunakan media air seperti ini ya. Jadi saya balut dengan lap basah seperti ini ya. Terus untuk yang kedua, untuk menghasilkan pembibitan yang kedua nih seperti ini ya. Jadi batok di atas kalau mau sistem gaya nungging ya. Nah, di sini juga ada sudah mulai pertumbuhan akar ya. Jadi sahabat boleh kupas ini. Nanti setelah dikupas, hasilnya itu seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Batok di atas ya, seperti ini. Ini akar. Saya gunakan media air. Jadi
paruhnya begini ya sahabat ya. Ini kalau mau yang media tanah atau padat seperti ini, untuk media padat ini ya. Jadi kokopit bisa juga dipakai campuran, terus sekam bakar atau sekam yang sudah busuk bisa, sama tanah. Kalau mau dicampur pupuk kandang juga bisa ya. Ya bergantung dari sahabat yang berkreasi ya, mau untuk pemupukannya ini atau mau menggunakan pasir juga bisa ya, media padat pasir. Nah terus yang ini juga saya punya bahan juga seperti untuk yang ini ada juga bahannya seperti ini ya. Nah, ini sahabat atau teman juga mau bisa original seperti ini juga bisa, mau dikupas juga boleh ya. Jadi belum keluar akarnya ya, akarnya belum ada yang keluar, tapi saya lihat di sini sudah ada kemunculan akar ya. Sini sama di sini ada dua kemunculan akar. Nanti dia kemungkinan begini dia ininya akarnya, nanti dari sini dia ke sini akarnya ya. Nah ini untuk kreasi yang pertama ya buat sahabatku, itu dengan media air juga. Ini juga ada dengan media air seperti ini hasilnya. Nah, ini baru berumur 3 minggu atau kurang lebih sebulan ya. Ini dengan media air ini, kalau dari awal kita hitung itu sebulan ya. Ini sebulan. Nah, kalau yang ini baru seminggu ya. Ini sudah tumbuh akar satu. Ini dengan sementara saya pakai media air, jadi saya gunakan lap basah. Jadi kalau untuk nutrisi dia masih dapat dari dalam batok ya. Ini bersuara masih. Terus untuk sayap itu di awal, setelah mulai pertumbuhan ini ya, setelah terjadi pertumbuhan begini, jadi sahabat boleh melakukan sayap mawar ya. Sayap mawar seperti ini. Melakukan sayap mawar seperti ini ya. Ini dilakukan sayap mawar. Jadi kalau tidak mau melakukan sayap mawar juga boleh ya. Jadi bonsai kelapa itu simple. Mau berkreasi dengan sayap mawar juga boleh. Ini saya tidak melakukan sayap mawar ya. Dari awal saya tidak melakukan sayap mawar. Di sini saya melakukan hanya pemotongan pelepah ya, pemotongan daun. Nah, jadi saya ingin batangnya ini tetap besar ya. Jadi saya tidak melakukan sayap mawar. Nah, seperti ini. Ini saya tidak melakukan sayap mawar. Ini. Jadi dia
melakukan pemecahan sendiri. Jadi dia pecah sendiri ya, kalau kita tidak melakukan sayat mawar. Di situ perbedaan antara sayat mawar dengan tidak sayat mawar ya. Jadi kalau sahabat ingin sayat mawar di awal juga boleh, tidak melakukan sayat mawar di awal juga boleh ya. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan sayat mawar, tidak ada salahnya juga kita tidak melakukan sayat mawar. Itu bagian dari kreasi sahabat-sahabat semua. Mau berkreasi dengan sistem tebas di awal juga boleh untuk mendapatkan daun kecil ya, dengan sayat mawar juga boleh. Jadi intinya ya teman-teman, sahabatku, tidak ada larangan ya, tidak ada sistem penyetopan ya, tidak ada. Jadi silahkan berkreasi mau pakai sayat mawar atau tidak. Tuh. Kalau saya tidak berani melarang atau menyetop ya, karena saya bukan wewenangnya untuk menyetop atau memberhentikan sayat mawar. Nah, seperti ini saya punya bahan ya. Jadi saya bahan ini. Nah, di sini juga saya melakukan sayat mawar. Ya. Jadi kalau teman-teman punya atau sahabat punya bahan di awal itu seperti ini ya, bisa langsung ke media tanah ya, atau ke media padat. Terus kalau untuk di awal mendapatkan daun kerdil atau pemotongan, nah ini saya tidak melakukan di awal pengerdilan daun. Saya tidak melakukan pengerdilan daun. Saya ingin melakukan untuk batang ya, membesarkan batang. Nah jadi daunnya seperti ini. Ini pun juga saya belum melakukan penyayatan ya. Nah kalau kedua lagi yang ketiga untuk media air ya. Jadi kalau teman-teman punya bahan seperti ini ya, mendapatkan sudah seperti ini, boleh dilakukan dengan tebas ekstrim untuk mendapatkan daun yang kerdil. Jadi ini saya gunakan dengan media air ya. Nah ini akarnya seperti ini, akarnya sudah banyak. Nah ini tumbuh lagi di sini akarnya nih. Tapi kalau di awal mendapatkan seperti ini ya, jadi sahabat itu tidak kepingin menggunakan serabutnya ini, jadi dikupas di awal. Terus boleh menggunakan media air, boleh menggunakan media padat, tapi saya lebih suka ke media air pertamanya, karena saya melihat perkembangan akar ya. Kalau akarnya sudah panjang, baru biasanya saya pindahkan ke media padat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau yang begini, yang pembibitan dari awal begini, jadi kalau akarnya sudah segini ya, baru saya pindahkan ke media padat agar mendapatkan nutrisi lebih banyak ya. Itu mengenai pembibitan ya.
pembibitan dan media air dan media padat. Jadi kalau teman-teman atau sahabat punya seperti ini untuk yang sekarang yang keempat yaitu pemupukan ya, pemupukan. Jadi saya lakukan pemupukan ini di awal saya gunakan serabut ya untuk beradaptasi dengan akarnya ya. Saya juga menggunakan serabut kelapa, terus saya juga menggunakan pepsin atau Ajinomoto seujung sendok aja ya, seujung aja, secuil lah, secuil saya isikan untuk 1 liter air seperti ini untuk mendapatkan nutrisi ya. Kalau dia perkembangannya kurang bagus ya, itu biasanya bibit dari bibit ya, karena bibit itu tidak semuanya bibit itu bagus seperti ini. Ada. Nah ini pertumbuhan akarnya bagus sekali, tapi pertumbuhan daun dia lambat ya. Nih, kalau dibandingkan dengan yang ini ya, yang ini ya. Nah ini perbandingannya sangat jauh. Ini sudah batang 1 cm, ini belum ada batang ya, ini belum ada batang, ini sudah ada batang. Pertumbuhan di daun dia lambat ya. Nih, ini sebenarnya faktor dari bibit itu sendiri. Ada bibit yang bagus. Nah mungkin dia proses akar yang lebih utama ya. Saya juga seperti ini. Nah nih, proses akar dia lebih banyak. Saya perhatikan akarnya mulai tumbuh banyak ya. Ini ada pertumbuhan lagi, di sini ada pertumbuhan lagi, sebelah sini ada pertumbuhan lagi ya. Nah, berarti kehidupan untuk ini bagus. Nah, ini sudah tidak berbunyi lagi ya, batoknya ini tidak berbunyi lagi. Terus untuk bonsai kelapa semuanya itu nanti akan lepas batok ya, tidak ada istilahnya cerita batok itu tidak akan lepas ya, pasti lepas batok itu, ada waktunya dia, waktu lepas itu ada. Nah kadang-kadang dari teman-teman atau sahabat itu berkreasi ya, berkreasi membuat batok baru lagi. Nah itulah uniknya ya di bonsai kelapa. Jadi bisa berkreasi, terus bisa kita ukir ya, ininya serabutnya ini bisa diukir. Itu berkreasinya di bonsai kelapa ya. Terus yang kelima, tadi yang keempat ya, masalah air untuk pemupukan. Untuk pemupukan di air, nah kalau untuk dipemupukan di media tanah ya, ini media tanah kita gunakan sekam bakar ya, sekam biasa, sekam bakar tanah sama pupuk kandang. Jadi untuk pemupukan organik saya menggunakan kulit bawang ya, bawang merah maupun bawang putih. Nah yang kelima untuk daun ya, untuk daun. Jadi di awal kita membuat
daun pecah ya, di awal kita membuat daun pecah itu bisa ya, semua itu butuh proses ya, seperti ini. Nah, di sini saya tidak melakukan pemecahan daun ya, tidak melakukan pemecahan daun di awal ya. Ini saya tidak melakukan pemecahan daun di awal, saya ingin alami, jadi sistem bertahap ya, sistem bertahap. Nah, ini pun daun pertama saya masih ada. Nih, ini daun pertamanya, masih ada. Ini umurnya kurang lebih 4 bulan ya. Kalau kita mau mempercepat untuk pecah daun ya, di 6 bulan atau di 7 bulan itu bisa kita melakukan pemotongan pelepah, mengurangi pelepah ya, mengurangi pelepah daun ini ya. Jadi kita menyisakan 2 atau 3 daun ya, agar cepat proses pecah daun itu. Karena satu lembar daun ini membutuhkan waktu 30 hari sahabat. Satu lembar daun ini dia membutuhkan waktu 30 hari ya, dari dia tumbuh ini tunas kecil ini. Nah, 30 hari jadi sebulan hitungannya ya. Nah, itu pun tergantung dari media itu sendiri. Kenapa saya bilang media itu sendiri? Jadi tingkat kesuburan ya, tingkat kesuburan bonsai kelapa, kalau dia kesuburannya bagus, itu bisa 2 sampai 3 minggu itu dia mulai pertumbuhan tunas baru lagi ya, hitungannya 3 mingguan lah. 3 minggu itu sudah mendapatkan daun lagi tuh. Kalau saya hitungan saya ya, dari ini itu saya hitung 4 minggu ya. Jadi itu dari pengalaman saya ya sahabat, jangan juga sebagai patokan dari saya. Jadi teman-teman atau sahabat bisa mencoba di rumah, meneliti hitungan dari ini di awal, hitung berapa hari ya, sehingga tahu perkembangan daun ini. Satu daun ini bisa berapa hari ya sahabat. Terus untuk ini daun ya, jadi kalau untuk memanjangkan ya, maaf ya, untuk memanjangkan pelepah ini saya memang mengerdilkan pelepah ya di awal, melakukan penyayatan pelepah untuk menghilangkan tapis ya. Jadi sahabat kepinginnya pelepah ini panjang ya, pinginnya panjang, terus agak besar, kita melakukan penyayatan tapis ya. Kalau kita pingin kerdil, jadi proses penyayatan tapis lebih cepat ya, bisa 2 minggu ya, lebih cepat 2 minggu. Kalau saya melakukan penyayatan ini biasanya 1 bulan ya, 1 bulan sekali, atau bisa juga 3 minggu. Kalau seperti begini saya melakukannya biasanya 2 minggu untuk mendapatkan daun yang pendek dan kerdil. Itu penyayatan per tapis ini
2 mingguan ya saya melakukannya. Tapi kalau teman-teman sahabat pingin panjang ininya, nah, biasanya sebulan lebih ya. Jadi ini pelepahnya ini lebih panjang, terus ininya yang kita perlambat ya, hilangkan tapisnya. Seperti itu yang pengalaman saya ya, Jadi saya berbagi pengalaman samping bikin ilmu ya. Kalau saya bilang ilmu, saya bukan seorang guru. Nah, terus kalau ingin kita membuat kreasi mungging ya, nah, mungging seperti ini ya. Nah, jadi sahabat bisa gunakan botol plastik ya, seperti ini untuk menunjang akarnya. Boleh juga dipakaikan gelang, seperti ini, yang biru ini ya, yang gelang seperti ini. Nah, ini kalau ini saya pakaikan gelang seperti ini karena untuk batoknya ini. Nanti saya tinggal lepas ini, jadi akarnya sudah menutupi batok seperti ini ya. Tuh. Terus setelah saya melakukan penjelasan daun, yang terakhir berkreasi ya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, berkreasi sangat penting ya. Jadi banyak sekarang orang berkreasi dengan batok kelapa. Jadi seperti ini ya, ada yang diukir ya batoknya ini. Jadi saya sangat senang, sangat mendukung sekali. Terus teman-teman bisa berkreasi membuat ukiran gitu. Kalau saya nggak punya ukiran sih, ya cuman polos-polos saja ya. Itu. Terus yang terakhir saya coba ya membahas untuk dongkel ya, dongkelan. Ini teman-teman biasanya kepingin nah ini dongkelan. Saya punya bahan dongkelan baru. Ini saya baru 3 hari yang lalu mendongkel ya. Nah, ya ini sudah ada pertumbuhan daun. Nah, kalau kita di awal mendongkel, jangan kita terlalu membuat stres ya kelapa yang kita dongkel. Saya cuman beginikan saja, jadi saya nunggu hasil pertumbuhannya dia. Terus kedua, saya kemarin melakukan pemotongan akar, lalu potongan akar saya isi dengan bawang ya, bawang, siapa tahu dia tumbuh, kecuali akarnya yang sudah tua baru saya. Nah, ini pun jaga umurnya juga saya kurang tahu pasti ya umurnya ini. Dongkelan ini kelapa gading orange. Nah, tahu juga dongkel hasil ininya. Nah, kemarin saya lihat ada 3 pertumbuhan akar baru. Saya langsung gunakan media padat ya. Saya tidak gunakan media air. Saya langsung gunakan media padat. Nah, terus sekarang baru 3 hari yang lalu ini sudah ada tumbuh ya, terjadi pertumbuhan 1,5 cm lah kurang lebih ya. Tuh. Ini biasanya kita mencari dongkelan begini
untuk mempercepat membuat bonsai kelapa dan daun pecah ya. Daun pecah nanti untuk batoknya biasanya dikreasi sendiri, ditemuin batok. Nah itulah seninya bonsai kelapa ya buat sahabatku semua. Semoga terinspirasi dan bermanfaat, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungannya, dan juga saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Buat sahabatku semua, mohon dimaafkan. Ini hanya saya berbagi pengalaman aja ya sahabat ya. Silakan di komen kalau ada pertanyaan ya. Terus kalau suka video saya ini di like dan di share ya. Terus di subscribe ya video saya ini, di subscribe. Semoga teman-teman lebih berkreasi lagi dengan bonsai kelapa. Salam kreativitas tanpa batas. Terima kasih.